Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel saya yaitu Kindle 23. Baik, untuk pertama kali ini saya akan membahas bagaimana sih penyusunan asesmen performa tenaga bulat yang sebelumnya pernah saya bahas, tetapi dia berhenti di tengah jalan karena terlalu untuk waktunya. Dan saya akan melanjutkan untuk slide-slide berikutnya yang seharusnya saya ganti kemarin sih karena tidak ada waktu yang tepat. Ya sekarang lah waktu yang tepat untuk melanjutkan dari video yang sebelumnya saya buat mengenai penyusunan asesmen performa tenaga pencaksilat, di mana kemarin saya itu sampai di sini. Oh iya. Nah, penerapan prinsip-prinsip biomanika pada teknik tendangan, di mana yang pertama kita harus mengetahui atau memberikan sikap awal, di mana sikap awal ini yang biasa disebut dalam teknik yaitu sikap wasang. Menurut Agung Nugroho 2001-38 mendefinisikan sebagai sikap wasang sebagai sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola yang dilakukan pada awal serta akhir dari rangkaian gerak. Berbagai macam sikap pasang yang sering digunakan baik dalam latihan maupun pertandingan, yaitu ada 8 pasang, 1-8 pasang, di mana sikap awal ini merupakan sikap siap siaga untuk melakukan serangan maupun bertahan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini yang bisa disebut dengan implementation. Dilihat dari jenis gerakan yang dilakukan, tahap pelaksanaan dapat dibagi dalam 3 rangkaian gerak, yaitu saat menjelang take off, forward, dan pelaksanaan terhadap sasaran atau impact. Faktor yang mempengaruhi efisiensi gerak pada tahap pelaksanaan diantaranya yaitu yang pertama, predominan kerja otot tungkai, yang kedua lintasan tendangan, yang ketiga pergerakan pinggul, yang keempat posisi tonggok dan kepala, posisi lengan, dan yang keenam impact perkenaan kaki dengan sasaran yang ingin kita sasar sesuai dengan tendangan yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu sikap akhir, di mana sikap akhir ini sikap penentuan atau menjaga keseimbangan tubuh kita saat melakukan balik dari sikap pelaksanaan tadi. Sikap akhir pada gerakan tendangan terbagi dari 2 rangkaian gerak, yaitu backward dan sikap siap. Keseimbangan balance Imam Hidayat 1999 tugas menyatakan bahwa suatu benda atau sesuatu dalam keseimbangan labil jika benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar. Pengaruh kecil, keseimbangannya akan hilang atau itu, maka diperlukanlah sikap akhir di mana itu menjaga keseimbangan yang balance agar supaya kita tidak jatuh dan bisa serang oleh lawan. Yaitu yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip mekanika mempengaruhi kinerja teknik tendangan, di mana yang pertama kecepatan, letak pusat kebebasan dan keseimbangan, yang ketiga pemukit, yang keempat gaya, yang kelima momentum. Dan kecepatan ini digunakan untuk berubahnya kecepatan per satu satuan waktu tertentu. Dan yang kedua letak pusat gaya berat dan keseimbangan. Tingkat keseimbangan pada pelaksanaan gerakan teknik tendangan sangat ditentukan kuda-kuda yang dilakukan oleh pesilat, di mana kuda-kuda ini sangat penting bagi diri sendiri ya, silat terutama. Yang ketiga yaitu pemungkit, untuk mendapatkan keuntungan mekanis, di mana nilai kecil yang diterapkan akan diubah untuk mengatasi dan mengangkat beban yang besar, di mana tetap siap kita mengungkit, dan juga di mana pengungkitan atau guntingan itu bisa juga menggunakan di mana kita posisi mekanisme yang dari kecil yang dapat menghasilkan gaya yang sangat besar dan bisa melumpuhkan lawan pertama. Dan gaya adalah perbesaran yang arah, maka tergolong dalam bagian faktor nomor dan yang terakhir yaitu momentum, di mana momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan. Besarnya momentum akan mempengaruhi dua benda yang saling bertemunya lawan, ya lawan satu penyerang dan penerima, ya baik disebut seperti itu. Yang selanjutnya yaitu hakikat tes, pengukuran, dan evaluasi, di mana tes adalah sejumlah pernyataan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan
keadaan atau tingkat berperkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis di dalam dirinya. Hadari Nahwawi 1995. Tes adalah alat yang bersifat khusus dari pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses untuk mengetahui keadaan suatu bagaimana adanya yang dari pengukuran tersebut dapat diperoleh data kuantitatif yang dapat dicatat dalam angka. Evaluasi adalah proses pengembalian keputusan dengan cara membandingkan skor pengukuran dengan suatu patokan yang telah ditentukan. Hakikat ini sangat diperlukan dan sangat penting bagi perkembangan para ahli itu sendiri dan juga maupun sebagai kalangan atau bidang juga ini harus digunakan, di mana itu mengetahui tes untuk mengetahui tes dalam pengukuran itu untuk mengetahui awal bagaimana sih kondisi atlet, sampai mana sih kemampuan dia, sampai mana sih skill yang dia kuasai, dan tahap evaluasi itu menentukan bagaimana program-program yang kita susun itu juga dengan kondisi atlet itu sendiri, dan kondisi atlet itu berbeda-beda tentunya setiap individunya. Karena itu perlunya evaluasi dan juga program-program yang sesuai dari pengelompokan atau hasil akhir dari akumulasi semua data-data yang telah dikumpulkan menjadi satu, dan suatu saat nanti akan menjadi keputusan yang terbaik bagi pelatihan atlet itu sendiri. Yang paling itu Jamari Mardavi 1996. Ciri khas dari penilaian kinerja adalah pengamatan terhadap proses dan hasil. Konsep kesahihan saya lebih fokus dengan istilah validitas adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Stripe 1993 mendefinisikan validitas sebagai derajat ketepatan pengukuran dari sebuah tes tentang apa yang diukur. Dan yang selanjutnya itu konsep reliabilitas, di mana tes reliabilitas ini lebih dikenal dengan istilah keterandalan. Permasalahan pokok reliabilitas pengukuran berkisar pada persoalan reliabilitas skor, kemantapan atau keajikan hasil pengukuran. Dan lain sebagainya itu konsep objektivitas, di mana tes objektivitas ini merupakan salah satu sifat yang sangat penting dari sebuah tes atau instrumen pengukuran. Metode pengembangan, di mana model pengembangan bisa diberikan itu melalui model R&D dari Bird dan King sama tiga yang dibedakan dalam 4 tahap, yaitu analisis awal melalui penelitian dan pengumpulan informasi, yang kedua itu mengembangkan tes melalui perencanaan sampai dengan pengujian, yang ketiga pembuatan manual tes, yang keempat desimilasi dan implementasi. Dan prosedur pengembangannya yang harus diperhatikan adalah penyusunan keterampilan olahraga dari Marco Jackson dan Boyd 2005, yaitu meninjau ulang tentang kriteria tes yang baik, analisis olahraga menjadi keterampilan yang dapat diukur, menelaah literatur, menentukan item tes, menentukan prosedur, menentukan reviewer, teman sejawat, mengadakan uji coba, menentukan validasi, validitas, reliabilitas, dan objektivitas, penyusunan norma dan standar tes, dan 10 menyusun petunjuk tes, dan yang 11 melakukan evaluasi ulang mengikuti perkembangan waktu. Sangat penting dalam melakukan pengukuran tes, hakikatnya pada tes, pengukuran, dan evaluasi. Dan tabel perbandingan prosedur pengembangan awal, di mana Gordon Clear, Mary Jackson, Kingston, Planning itu menunjukkan meninjau ulang tentang kriteria tes yang baik, analisis olahraga menjadi keterampilan yang dapat diukur, menelaah literatur, menentukan item tes, dan untuk pengukuran sendiri itu menentukan spesifikasi tes, definisi keterampilan yang diukur, analisis keterampilan yang diukur, analisis literatur, dan menentukan item. Develop and finally form of product, menentukan prosedur rancangan produk awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf dan terima kasih banyak udah melihat video saya dari tahap yang tamat sebelumnya dan untuk saat ini kedua. Dan jangan lupa apapun kalian bisa menghubungi saya ya, lewat akun sosial media saya di layar yang teman-teman lihat. Dan itulah semua dari video saya
Saya kurang lebihnya mohon maaf. Dari penyusunan asesmen performa dalam Pancasila yang ditulis artikel oleh Dr. Putut Marhaito MOr dan teman-temannya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf, di mana di sini kita sama-sama belajar dan menentukan bagaimana untuk ke depan olahraga kita di Indonesia pertama, dan agar supaya tidak hilang bela diri asli asal Indonesia itu berkembang dengan pesat dan mengarah ke kancah internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.